Halo semuanya, Shalom. Perkenalkan, nama saya Anastasia Kaya, mahasiswa YKN Ambon, program studi pendidikan agama Kristen. Dalam video ini, saya akan membahas materi tentang isu-isu psikologi pendidikan. Salah satunya adalah teknologi pembelajaran. Apa sih teknologi pembelajaran itu? Nah, teknologi memiliki arti tersendiri, yaitu keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia dimulai dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Sementara itu, pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Jadi, teknologi pembelajaran merujuk pada penggunaan teknologi dalam konteks pendidikan untuk membantu proses belajar mengajar. Teknologi ini dapat mencakup berbagai macam alat dan aplikasi, seperti perangkat lunak pembelajaran. Perangkat lunak dan pembelajaran itu seperti pembelajaran interaktif, permainan pembelajaran, dan simulasi. Yang kedua adalah perangkat keras seperti komputer, tablet, dan perangkat seluler yang digunakan untuk mengakses konten pembelajaran. Yang ketiga ada teknologi multimedia seperti video, audio, dan animasi. Yang keempat ada teknologi augmentasi dan virtual reality seperti augmented reality atau disingkat dengan AR dan virtual reality yang disingkat dengan VR. Yang terakhir teman-teman, ada teknologi sosial seperti jejaring sosial dan forum diskusi online. Bagaimana sih penerapan teknologi pembelajaran dalam pendidikan? Nah teman-teman, penerapan teknologi pembelajaran baru tersebut akan membawa perubahan yang besar yang berpengaruh terhadap administrasi dan fasilitas sekolah, metode pembelajaran, serta peranan guru dan siswa. Agar teknologi pembelajaran yang baru tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, diperlukan suatu profesi baru yang berperan dalam pengelolaan dan penyusunan desain, implementasi, dan evaluasi program pendidikan secara penuh. Teknologi merupakan bagian integral dalam setiap budaya. Makin maju suatu budaya, makin banyak dan makin canggih teknologi yang digunakan loh. Meskipun demikian, masih banyak di antara kita yang tidak menyadari akan hal itu. Teknologi diterapkan di semua bidang kehidupan, di antaranya bidang pendidikan. Teknologi pendidikan ini karenanya beroperasi dalam seluruh bidang pendidikan secara integratif, yaitu secara rasional, berkembang, dan terjalin dalam bidang pendidikan. Apa sih fungsi media dalam pembelajaran? Nah, yang pertama, dapat memberikan pengetahuan tentang tujuan belajar. Yang kedua, dapat memotivasi siswa. Dan yang ketiga, menyajikan informasi. Yang keempat, merangsang diskusi. Yang kelima, mengarahkan kegiatan siswa. Dan yang keenam, melaksanakan latihan dan ulangan. Adapun manfaat media dalam pembelajaran. Manfaat media pembelajaran tidak lain adalah memperlancar proses interaksi antara guru dan siswa. Dalam hal ini membantu siswa belajar optimal. Tetapi di samping itu, ada beberapa manfaat lain yang lebih baik khusus. Kemp dan Dalton pada tahun 1985 mengidentifikasi tidak kurang dari 6 manfaat media dalam kegiatan. Yang pertama, penyampaian materi dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang ketiga, proses belajar siswa menjadi interaktif. Yang keempat, jumlah waktu belajar mengajar dapat dikurangi. Yang kelima teman-teman, kualitas belajar siswa dapat ditinggalkan. Yang keenam, proses belajar dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Yang berikut teman-teman, teknologi pembelajaran dan media. Alat-alat teknologi pendidikan dapat mengubah peranan guru. Di samping guru timbul sumber-sumber pelajaran lainnya. Namun, peranan guru tidak akan dapat ditiadakan dan akan selalu diperlukan teman-teman. Pengalaman dengan alat teknologi pendidikan membuktikan bahwa dalam proses belajar mengajar, guru tetap memegang peranan yang penting. Banyaknya alat instruksional di negara-negara maju dan dapat juga membingungkan guru. Sukar bagi guru untuk memilih media yang paling baik di antara begitu banyak alat yang tersedia. Walaupun banyak penelitian tentang efektivitas berbagai media,
Tidak ada penelitian yang menjelaskan apabila suatu media dapat atau tidak dapat digunakan dalam situasi belajar tertentu. Nah, kita tiba pada kesimpulan dari materi tentang teknologi pembelajaran. Yang pertama, teknologi pembelajaran adalah metode ilmiah yang mencapai tujuan praktis untuk ilmu pengetahuan. Yang kedua, penerapan teknologi pembelajaran yang baru tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Diperlukan suatu profesi baru yang berperan dalam pengelolaan dan penyusunan desain, implementasi, dan evaluasi program pendidikan secara penuh. Yang ketiga, teman-teman, fungsi media antara lain memberikan pengetahuan tentang tujuan belajar, menyajikan informasi, merangsang diskusi, mengarahkan kegiatan siswa, melaksanakan latihan dan ulangan, menguatkan belajar, dan memberikan pengalaman simulasi. Yang keempat, manfaat media dalam pembelajaran antara lain penyampaian materi dapat diseragamkan. Proses pembelajaran bisa lebih menarik, proses pembelajaran lebih interaktif, jumlah waktu belajar mengajar dapat dikurangi. Yang kelima, pemanfaatan media komunikasi telah berkembang cukup lama di negara-negara maju. Yang dimaksudkan pemanfaatan media ini adalah media elektronika dan fotografi. Jadi, radio, film, televisi, bahkan komputer untuk pembelajaran terprogram. Yang keenam, alat teknologi pendidikan dapat mengubah peranan guru, namun peranan guru tidak akan dapat ditiadakan dan akan selalu diperlukan.